saya jiwa saya mencepat manusia itu kamake dhewe dhewe nganti lali ka manungsa kabucian akeh jampo kang nyalai kodrat barang suci dibenci barang karan diangkat-angkat orang suci orang yang semamah maksiat bagi pakulinan hukuman kabeh akeh wong gedhe kang terpercaya tindak lanjut wis padha banjir wong cilik kok kecewa orang bisa apa akeh bujuk akeh rayu jabane putih jerone batu jagat terus tebak genting tunda kasusihan sini sikut-sikutan jengkal batin mereka tapi kok harga
Putra Pendhana sami kalas. Sami kalang kabeh. Sami
Dari Pangeran Nata Adiguna Mas Utoyib Jayakarta Adiningrat. Pada sore yang berbahagia ini, mari kita berdoa bersama-sama untuk kesehatan kita bersama, khususnya Bapak Mas Utoyib. Saya hormati semua yang ada di sini, saya sungguh bangga dan semua wayang dalang sampai semua yang mampu dan lain itu bangga bahwa ditonton oleh Sultan Bagilu yang saya hormati, saya sayangi, teman saya lama, dan beliau itu sampai hari ini tetap sehat dan selalu mendukung kebudayaan. Pada hari ini kita saksikan wayang ini dulu adalah wayang kulit anak-anak Indonesia. Wah, ayo berdiri dulu. Nah, di Istana Anak Indonesia sekitar tahun 91 ya. Habis sekali. Ayo sini. Setelah itu berkembang pada hari ini ternyata sudah menjadi dewasa. Yang udah Sultan Bagilu, bagus ya ini tadi permainannya. Oh, acok jempol semua. Luar biasa. Jadi kita appreciate ini adalah satu hasil dari Istana Anak-anak, dan karena saya sudah pensiun dan berada di pejabat ini, maka saya belum ke sini dengan apa saja. Ternyata kualitasnya sangat luar biasa. Dalam ini dibina oleh Yayasan Mahkota Raja, ya. Yayasan Mahkota Raja yang membimbing dan selalu memberikan semangat pada anak-anak itu supaya berkembang dan mendidikan. Untuk itu mungkin Bunda satu atau setengah kata bagaimana kebanggaannya melihat anak-anak itu sudah maju dan berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini bisa berkumpul di sini dengan undangan Romo, Mas Ut. Mungkin untuk ke depan harus bisa Mahkota Raja ini, mohon doanya bisa berkembang lebih dari apa yang kita inginkan. Mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kunjungannya dan semangatnya serta supportnya sehingga wayang masih bisa hidup di zaman milenial. Semoga Bunda tetap sehat dan selalu bersama-sama kita membangun kebudayaan, utamanya adalah wayang. Dan kepada Yayasan Mahkota Raja, selalu bersama kita di Nusantara akan berkiprah untuk menghidupkan kebudayaan Indonesia, walau wayang sekalipun. Ini ada saudara-saudara saya yang punya DKI, sebenarnya tingkatnya kayak gubernur, tapi sudah mendapat gelar dari pejabat ini selaku pemangku adat di Batawi. Dia pemangku adat sehingga hadirnya juga bahwa saya minta komentar sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul di acara ulang tahunnya Eyang Masud. Semoga Allah selalu berusahakan buat Eyang Masud yang selalu menjaga adat budaya sebagai sepuh yang bisa menjaga semua. Yang saya anggap begitu akrab, kita saling mengisi satu sama lain. Bersyukur sampai sehari ini kita masih diberi kesempatan ya, Romo, berjuang bersama. Semoga kebudayaan terus dilestarikan. Terima kasih. Pak Turun, Kanjeng Sultan, saya kepingin yang jauh dari luar. Terima kasih pada Yang Mulia Pangeran atas undangannya. Kami diundang dari Sapati Ranmeto Konawe, Sulawesi Tenggara.
untuk menghadiri milad dari pangeran. Mudah-mudahan yang mulia berkah, ya, sehat, diberikan umur panjang, rezeki yang banyak, ya. Dan juga saya ucapkan juga terima kasih ya pada undangan. Jadi perkenalkan kami dari Konawe, Sulawesi Tenggara. Dan saya akhirnya dan ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang Papua melihat wayang itu kira-kira Pak bisa Bapak? Selamat sore semuanya. Saya mengucapkan terima kasih sudah bisa diundang untuk bergabung. Saya ada di sini mewakili orang tua ayah bunda saya, Raja Bonggerai dari Kaimana, Papua Barat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga kami boleh diundang. Banyak hal yang kita perlu belajar karena untuk kami di Papua, untuk terbentuk seperti di Jawa atau sekitarnya, kita memang tidak ada. Jadi ini kan merupakan pembelajaran buat kami. Jadi kita semua sehat sehingga kita juga bisa belajar. Kami dari Papua Barat. Terima kasih. Terima kasih, sangat luar biasa. Kami ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore untuk kita semua. Yang mulia yang saya hormati, para sepuh, undangan dari seluruh penjuru yang saya hormati. Saya sangat bangga, bersyukur, berterima kasih pada hari ini diundang oleh beliau, oleh yang mulia untuk menghadiri acara ini. Yang jujur saja ini dadakan hari ini saya diberitahu, tapi saya bersyukur karena ini membina kita melalui kebudayaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Mohon perkenan para yang mulia yang hadir pada hari ini. Ya, kami atas nama Keraton Nusantara Jakarta dan Yayasan Keraton Nusantara Jakarta bersama Majelis Cendekiawan Keraton Nusantara dengan nama Allah yang Maha Esa, ya, bersama ini kami memberikan piagam penghargaan ya, kepada darjah kebesaran dan pengakuan atas prestasinya kepada Yang Mulia Haji Yus Maladewi. Mohon tepuk tangan sebagai tanda syukur. Ya, tanpa izinnya kita tidak bisa hadir di tempat ini. Ya. Dengan gelar prestasi Yang Mulia Datin Sri Haji Yus Maladewi Mustika Budaya. Nah, ya, demikian warta penebalan gelar prestasi kebangsawanan dari Keraton Nusantara Jakarta. Ini diberikan untuk menambah semangat perjuangan di dalam menegakkan marwah budaya Nusantara dalam lingkungan keluarga besar Keraton Nusantara Jaya. Diterbitkan di Jakarta 18 Februari 2023 bersamaan pada hari ini Hari Isra Miraj Nabi besar Muhammad SAW. Atas nama Prabu Amin Luhur Pena Masutoyib Jayakarta Adiningrat dan ditandatangani dan Profesor Dr. Muhammad Asrar, Ketua Presidium Nasional Majelis Cendekiawan Keraton Nusantara. Itu penghargaan kita dan disaksikan diwakili oleh para yang mulia yang mendapat izin dari Allah, yang mendapat hidayah untuk hadir hari ini. Saya mendapatkan beberapa kabar, ada yang sudah rancang jadi, ada yang tidak rancang jadi. Yang memuju tadi itu jam 10 pagi baru diundang hadir ya, sama ini ada 3 orang dari Mamuju. Ya, saya persembahkan. Mohon diterima sebentar tadi. Ini pemberian langsung diberikan oleh Presiden MCKN Profesor Dr. Muhammad Asrar SEMSI CWN. Ya, satu penghargaan yang besar sekali dan tingkat nasional. Semoga Yang Mulia tetap menjaga kebudayaan dan selalu membina kebudayaan sehingga kebudayaan kita asli Indonesia tidak mati. Terima kasih, mohon dukungan terus. Salam
yang merupakan pesan Menteri Hukum dan HAM Hak Asasi Manusia nomor AHU 01313/10/2014 memberikan anugerah. Jadi anugerah ini tidak bisa dibeli ya. Anugerah itu adalah catatan dari kami. Kami sepakat dengan Prof. Asgar bahwa penghargaan dari kami tidak berkaitan dengan uang, tapi berkaitan dengan kita mencatat prestasi sehingga yang bersangkutan bisa terbang lebih atas lagi bagaikan Raja Wali. Makanya rekor disebut rekor supranatural Indonesia, disingkat menjadi RESI. RESI di Indonesia adalah pegawan adalah orang pintar. Dan sejak menerima piagam ini, maka boleh yang mulia Datuk Iqbal Gimana menyebutkan dirinya sebagai RESI, tidak sekedar paranormal. Dan itu masuk dalam lingkaran yang lebih tinggi lagi, yaitu Paraloka Nusantara. Para itu orang yang luar biasa yang dapat kelebihan dari Tuhan. Loka adalah tempat. Jadi melalui Ketatan Nusantara itulah orang-orang terpilih itu berhak mendapat penghargaan ini. Oleh sebab itu SK ini adalah akan kita berikan secara ikhlas dan dengan harapan supaya beliau maju lebih terbang. Di sini saya sementara tulis kepada beliau ini, nama populernya itu Mbah Gimbal. Ada permintaan nama asli ini? Sugeng Gunawan. Ternyata Sugeng Gunawan. Ya, jadi Gimbal itu ternyata itu adalah gaya beliau, cirinya. Orang mungkin mengatakan itu kayak Jaka Bodo ya, enggak, Jaka Bodo yang kayak saya. Ya, gitu. Jadi ini diberikan nama karena atas prestasi yang luar biasa dalam peran serta memajukan budaya supranatural Indonesia. Semoga daya upayanya dapat mempertinggi harkat dan martabat budaya Nusantara di tengah dunia. Ketatan Nusantara hari ini adalah tanggal 18 Februari 2023. Pangeran Nata Adigunawan Nasution, saya Nata Adidinar. Saya ingin menyebutkan salah satu kesaktian Mbah Gimbal adalah kemarin masih di Surabaya. Pada saat itu saya bilang besok bisa nggak ke Jakarta. Waduh itu mobilnya rusak dan lain-lain. Jadi saya nggak tahu beliau ini meloncat di angkasa pakai angin atau pakai apa. Yang penting hari ini bisa datang di sini. Maka dengan bangga dan sukarela saya menandatangani penghargaan ini. Mudah-mudahan bisa diterima dan memberikan daya cambuk untuk maju ke depan yang lebih hebat lagi. Bisa ada raja di sini. Yang mulia dari Konawe ya? Konawe juga. Yang mulia dari Sebaran. Saya mohon berkenan memberikan ini kepada Mbah Gimbal. Resi. Tepuk tangan. Terima kasih. Dari Surabaya. Saya Mbah Gimbal, sang putra alam, Panglima Tinggi Laskar Lebah Mayat, dan saya juga seorang dukun. Saya kesini bukan untuk sebuah gelar. Apa artinya gelar bagi saya? Yang penting saya eksis, bergerak, berbudaya untuk menciptakan silaturahim dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia. Saya adalah murid dari Romo Kismaut dan saya bangga dengan beliau. Ini hari yang bersejarah. 70 tahun beliau melakukan event-event yang luar biasa. Rugi kalau saya tidak sampai hadir di tempat guru sepuh saya. Oleh sebab itu saya tidak akan melupakan sejarah ini. Bukan masalah saya diiming-imingin atau diberi gelar resi. Gelar ini adalah malah beban bagi saya, karena harus menjaga tingkah laku selayaknya seorang resi. Tapi saya sebagai dukun dan juga musuhnya para dukun-dukun palsu, saya adalah Mbah Gimbal. Boleh dilihat perjalanan saya. Dan saya sangat bersyukur pada hari ini bagian dari keluarga Romo Masud. Terima kasih Romo atas
sesuatu yang luar biasa. Dan gelar ini mudah-mudahan bukan sebagai cambuk, tapi sebagai ikatan silaturahim. Nggak dikasih gelar pun saya sudah tetap eksis. Ini adalah pengikat hati nurani bahwa kita ada di sini karena energi alam yang membentuk kita ada di sini untuk menjadi orang-orang yang bermakna. Pangkat, derajat, ilmu apapun hanya titipan, tapi silaturahim akan kita ingat sepanjang masa. Romo, izinkanlah. Bah, makasih Romo. Makasih. Salam hormat dari saya, Dukun Mbah Gimbal. Rahayu, rahayu. Sahabatku, terima kasih. Salam dan semoga FKPPAI terus berkembang. Tentunya saya sebagai yang muda merasakan dalam di sini pertama dan memenuhi bagaimana permintaan dari Pak Masud. Di awal mungkin ya nggak masalah, ternyata saya ini sudah menganggap Pak Masud ini sebagai orang tua saya, guru saya juga yang bimbing ngomong kami dari Sanggar Panjilaras, Sanggar Pedalangan Purwas Panjilaras. Tapi ketika dihadapan oleh para penonton dan tamu-tamu panjenengan Pak, saya merasa grogi. Terus terang saya juga sedikit rasa malu karena yang ya gimana ya. Baru ini saya merasakan seperti ini, baru ini saya dihadapkan oleh para penonton yang ternyata para kaluhur, para piyayi kang winasis, kang nangkung dibandingkan saya. Saya hanya sebagai pelaku seni ditonton oleh para pujangga-pujangga yang Nusantara itu merupakan sebuah kebanggaan juga kebahagiaan sendiri buat saya. Begitu Pak, rasa kesandanisan saya, dan semoga saja ini nggak hanya terakhir dan nggak juga pertama bagi saya. Dan untuk para bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, semoga ini bisa terus berjalan dan nantinya akan ada agenda-agenda besar lainnya bisa kumpul seperti ini kembali. Makasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Tawang dan saya berharap ke depan lebih maju. Berkumpul bersama di tempat Pak Pangeran Nata Hadi Guna Masud Thoyib Jayakarta Adiningrat. Alhamdulillah Bapak semua telah memenuhi undangannya. Dalam atas karunia-Nya jualah kita semua dapat berkumpul di rumah Bapak Pangeran Nata Adiguna Masud Thoyib Jaya Adiningrat dalam rangka syukuran ulang tahun yang ke-70 dan nanti akan dilanjutkan dengan seminar Saresehan Nawaasa yaitu 9 harapan. Pangeran Nata Adiguna Masud Thoyib Jayakarta Adiningrat. Saya merasa bersyukur dalam usia yang 70 tahun dihadiri oleh tokoh-tokoh yang luar biasa dari ujung timur sampai ujung barat. Yang saya bangga sekali itu Profesor Dr. Bambang Wibawarta MA. Beliau pernah tercatat sebagai pemangku istilah adatnya atau rektor dari Universitas Indonesia. Jadi ruangan ini kecil, tapi tokoh besarnya baik. Sampai hari ini Rosari karena ada beliau. Dan beliau di sini adalah memang merupakan, mohon izin istilah, berdiri penggerak. Ini aslinya dari Solo, pernah dari Bangun Papat. Iya, dapat dengan saya.
Ini merupakan kebanggaan kami dan saya ingin memperkenalkan anak saya Hanisa Amri Sofyan. Berdiri dong. Ya, sekarang dia berkarir sebagai diplomat bertugas dari negara, dan hari ini saya sangat bahagia karena beliau ini bisa hadir di acara saya. Selama saya ulang tahun, baru kali ini saya dihadiri oleh Hanis. Ya, berikutnya adalah ibundaku, Bunda Karmawati. Ibunda. Oke, Pak. Terima kasih sudah hadir hubungan kita masing-masing. Kemudian ada tokoh yang tekun membangun kebudayaan di sini adalah Datin Sri Yusmala Dewi, ya, yang tadi sudah kita catat sebagai tokoh yang memperhatikan kebudayaan, dan dari beliau kebudayaan itu mulai bangkit karena sekarang memang semua dengan anggaran biaya sendiri, istilah Pak Profesor Astronom APBS. Nah, kemudian yang jauh dari Malaysia, yang mulia dari Thailand dan asalnya daripada Raja Alam Bangaruyung lah, moyang saya. Ya, aman. Terima kasih yang mulia. Baik, saya Tungku Pos 15 Kementerian Talu di Minangkabau. Kesehariannya stay juga di Jakarta sebagai akademisi di Salemba, Universitas Persatuan Indonesia YAI, 33 tahun mengabdi di sana. Sampai hari ini cuma mobile, seminggu di Sumatera Barat, 3 minggu di Jakarta. Dan pengabdian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang mulia kami ujung. Iya, terima kasih. Nama saya Edwin Fauzi Malaka dari Sapati Ranungaeto, Konawe, Sulawesi Tenggara. Ya, terima kasih. Terima kasih Konawe, kalau ke Jakarta jauh loh. Sulawesi Tenggara. Saat ini menurut saya sini. Ini luar biasa. Abdul Aziz Ria Untung adalah tokoh yang luar biasa. Ya, Sultan juga sama demikian. Terima kasih Sultan Profesor. Selanjutnya adalah guru besar yang saya bangga sekali, itu Profesor Dr. Bambang Widawata MA. Beliau pernah mencatat juga disangka sebagai pemangku dari atau dokter dari Universitas Indonesia. Jadi golongan ini kecil, tapi tokoh besarnya baik. Karya beramal baik buat kita semua. Ini kesempatan yang sangat terhormat bagi saya untuk bisa hadir di sini bersama-sama dengan yang mulia semua. Ini suatu kesempatan yang baik bagi kita untuk menata diri, menata kembali kebudayaan kita yang selama ini antara ada dan tiada yang mengurus, antara diurus dan tidak, antara terlantar dan sangat terlantar. Sangat terlantar. Walaupun sudah muncul undang-undang dan lain sebagainya, kan tetapi dalam prakteknya adalah banyak sekali hal yang masih harus kita lakukan bersama. Seperti kita ketahui bahwa kebudayaan ini adalah banyak sekali yang terkait dengan, baik itu terkait dengan bidang pendidikan, terkait bidang ekonomi, terkait bidang diplomasi, terkait juga untuk mempersatukan kita semua, mengindonesiakan kita semua. Justru dari 1.300 lebih suku bangsa yang ada dan 700 lebih bahasa inilah Indonesia seharusnya lebih kuat. Yang hingga hari ini belum maksimal, belum optimal kita lakukan bersama. Makanya saya sangat mengapresiasi apa yang kita semua lakukan di sini, Bapak sekalian yang terhormat lakukan, bahwa kita bersama-sama tidak hanya melestarikan, akan tetapi bagaimana bisa memanfaatkan kebudayaan ini untuk kesejahteraan, untuk kebaikan, untuk dapat dikembalikan kepada masyarakatnya. Karena tidak semua kebudayaan ini mesti
dipraktekkan, mesti dilakukan, karena tentu kita harus bisa memilah dan memilih dari sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, satu suku bangsa saja sudah puluhan ribu, mungkin ribuan budaya yang ada. Akan tetapi yang tertinggal hingga saat ini adalah kita selalu berbicara pada tangible culture, budaya materi, ya, material culture. Tapi yang intangible, yang tidak terlihat, nilai-nilai dan lain sebagainya, banyak yang terlupakan. Nah, hari ini kita sudah menyaksikan wayang yang luar biasa, yang syarat dengan nilai-nilai, itu hanya salah satu yang ada, sehingga ini perlu kita apresiasi. Terima kasih Pangeran Masud sudah fasilitasi ini. Sekali lagi selamat Bapak kalian, buat kita semua. Ini suatu kesempatan, suatu bukan awal, ini sudah entah di ujung, entah di tengah, entah dimanapun juga ini dimulai, akan tetapi akan terus. Saya yakin bahwa ini akan seperti bola salju, akan semakin besar. Dan kita tidak bisa berharap hanya kepada ya misalnya pemerintah dan lain sebagainya. Ya, karena undang-undang pemajuan kebudayaan pun tidak belum ada efeknya. Yang paling penting adalah strategi kebudayaan. Dan strategi kebudayaan yang dibuat pun tidak akan menyentuh, merubah apa-apa kalau saya lihat. Saya 8 tahun lebih mengawal RUU kebudayaan, dan di ujung saya mundur karena banyak hal-hal yang masuk yang tidak kita ketahui dan tiba-tiba nyelonong dan lain sebagainya. Tapi itulah Indonesia ya, kita harus tetap mendialogkan ini, mendiskusikan ini semua tanpa lelah. Jangan lelah mengurusi kebudayaan dengan tentu potensi posisi gotong royong kan seperti itu ya, bukan sama-sama membangun rumah, akan tetapi sesuai dengan potensi dan posisi kita masing-masing, kita berbuat satu, muaranya satu adalah untuk Indonesia, untuk kebaikan kita, untuk kebaikan peradaban, untuk peradaban yang lebih baik. Ya, RUU kita, undang-undang kita namanya pemajuan kebudayaan. Saya juga bingung, kebudayaan mau maju kemana? Itu mungkin ke depan kita perlu bicarakan. Mau maju kemana? Kebudayaan tidak maju. Kebudayaan itu satu yang dinamis dan organik, sangat dinamis, jadi tidak berhenti, bukan titik tamat, bukan titik mati, akan tetapi sesuatu yang terus bergerak, terus tumbuh dan berkembang, ada yang mati, ada yang hidup dan seterusnya. Itulah kebudayaan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan Masud juga selamat, mudah-mudahan ini membawa kebaikan buat kita semua, buat bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Pak Profesor Bambang. Supaya cepat ya, dan suasana ini kan pasti suasana menarik. Kami ingin membagikan piagam saja ya Pak kepada beberapa tokoh Wibawanta. Oleh sebab itu saya mohon izin kepada yang mulia di sini, Raja Sultan bersama Presiden CKN saat ini akan memberikan murti, yaitu penghargaan museum terhebat Indonesia. Apa bedanya murti dengan muri? Kalau muri punya duit 25 juta pasti dapat, tapi kalau murti nggak bisa. Kita tidak bisa dengan murti itu, dan aku minta dijadikan murti, tidak bisa. Kamilah yang bisa itu, dan dari sinilah saya mohon dia berkenan menerima Profesor Wibawanta dengan piagam yang ditandatangani saya sebagai Ketua Nusantara, yang kedua Sultan Iskandar Mukhtaruddin, yang ketiga adalah Profesor Dr. Muhammad Asgar. Profesor Dr. Bambang Wibawarta MA atas pencapaian prestasi yang sangat luar biasa sebagai tokoh yang memperjuangkan Indonesia menjadi mercusuar dunia melalui adidaya budaya untuk kemajuan bangsa di tengah dunia. Jakarta, hari ini 18 Februari 2023. Tertanda Profesor Dr. M. Asdar SE MSc CW, Raja Maros, Ketua Presidium Majelis
Cendekiawan Keraton Nusantara. Sri Sultan Iskandar Mahmud Badarudin, Ketua Umum Yara Sutra. Dan ini sang maestro kita, Pangeran Mas'ud Nata Adiguna, Jayakarta Adiningrat. Semoga penghargaan ini akan menambahkan semangat kepada Yang Mulia, karena Yang Mulia ini bukanlah orang biasa yang membawa budaya di tengah dunia. Kami memberikan apresiasi. Selanjutnya kami haturkan terima kasih. garis miring 2, garis miring Murti, garis miring 2023. Spirit Cultural Award Murti Museum Dekor Terhebat Indonesia. Memberikan anugerah Golden Achievement Culture Award kepada Yang Mulia Mansur Hidayat ST, PLT Bupati Pemalang, atas pencapaian prestasi yang sangat luar biasa dalam memprakarsai acara pesta rakyat dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Pemalang ke-448 dengan menampilkan kesenian rakyat tradisional maupun milenial dengan deretan acara, grup musik debu, atraksi debus, padepokan lawu, pergelaran wayang kulit dengan 6 dalang, dangdut campur sari, bazar UMKM, dan lain-lain. Jakarta, 18 Februari 2023. Nomor 1 garis miring 2 Romawi garis miring Murti 2023. Achievement Award Kepada Yang Mulia Datuk Diraja Wali H. Darmanto TJ Panglima Bangsa, atas pencapaian prestasi yang sangat luar biasa sebagai pembina paguyuban Wonge Dewek Pemalang, telah sukses menyelenggarakan pesta rakyat dalam rangka HUT Kabupaten Pemalang ke-448 dengan menampilkan kesenian rakyat tradisional maupun milenial dengan deretan acara grup musik debu, atraksi debus, padepokan lawu, pagelaran wayang kulit dengan 6 dalang, dangdut campur sari, bazar UMKM, dan lain-lain. Jakarta, 18 Februari 2023. Ditandatangani oleh Profesor Dr. M. Asdar SE MSI CWM. Keraton Nusantara bersama Majelis Cendekiawan Keraton Nusantara memberikan anugerah Golden Achievement Culture Award kepada paguyuban Wong Dewek Pemalang atas pencapaian prestasi yang sangat luar biasa sebagai pelaksana acara pesta rakyat Wong Dewek Pemalang dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Pemalang ke-448. Dengan ini menampilkan kesenian rakyat tradisional maupun milenial dengan deretan acara grup musik debu, atraksi debus, padepokan lawu, pergelaran wayang kulit dengan 6 dalang, dangdut campur sari, bazar UMKM, dan lain-lain. Jakarta, 18 Februari 2023. Profesor Dr. M. Asdar SE MSI CWM, Ketua Presidium Majelis Cendekiawan. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AKU 01313
50.10.2014 memberikan anugerah rekor supranatural Indonesia bersih Paramoka Nusantara kepada Mbah Gimbal atau Sugeng Gunawan atas prestasi yang luar biasa dalam peran serta memajukan budaya supranatural Indonesia. Semoga daya upayanya dapat mempertinggi harkat dan martabat budaya Nusantara di tengah dunia. Keraton Nusantara, Jakarta, 18 Februari 2023. Pangeran Nata Adiguna, Masutoy, Jakarta Adiningrat. Baju kebesaran ini. Kehadiran saya ini bukan untuk gelar ini sebenarnya. Tujuan utama saya adalah menghormati sesepuh guru besar saya, Romo Mas'ud Thoyib, dalam rangka ulang tahun beliau ke-70. Semoga semakin dewasa dalam banyak hal. Harus bersatu kita di sini. Saatnya para penggiat budaya dan para raja-raja bersatu mengukuhkan bahwa pergerakan budaya ini nyata. Saya bertahun-tahun sendirian, keliling Indonesia sendiri tanpa bolo, tapi hari ini satu kehormatan dari Romo, guru sepuh saya, dan beliau juga adalah Kisawung, adalah pitutur saya, selalu menasihati dari jauh. Mbak Gimbal, kamu harus begini, Mbak Gimbal harus begini. Romo Saung adalah juga berperan penting dalam hidup saya ketika memberi saran-saran dan nilai-nilai praktis dalam perjalanan hidup saya sebagai spiritual. Terima kasih Guru, matur suwun. Dan luar biasa hari ini kita dipertemukan dengan orang-orang yang hebat. Hebat adalah ketika hidup kita bermanfaat untuk banyak umat. Dan kuat adalah ketika kekuatan kita ini mampu menjadi bagian dari perjalanan hidup kita dengan menolong sesama kita. Saya bagi bang mengucapkan salam hormat, salam budaya, salam persaudaraan, salam silaturahim, rahayu rahayu. Bersama Keraton Nusantara, bersama Majelis Cendekiawan Keraton Nusantara memberikan anugerah Golden Achievement Culture Award kepada Yang Mulia Datuk Diraja Wali Muhammad Rifki, atau yang kita kenal Yang Mulia Eki Pitung Gajah Ahmada, atas pencapaian prestasi yang sangat luar biasa sebagai Ketua Badan Pelaksana Amanat Musyawarah Agung Bapama yang diselenggarakan di Gedung Asia Afrika Jalan Merdeka, Bandung, tanggal 3, 4, 5 Februari 2003. Pangeran Nata Adiguna Mas'ud Thoyib ditandatangani. Sri Sultan Iskandar Mahmud Badarudin, Ketua Umum Wihara Sutra, ditandatangani. Profesor Dr. Muhammad Asdar SMSc CWM, Ketua Presidium Majelis Cendekiawan Keraton Nusantara. Bangun dulu. Ya. Yang mulia Ustaz, Yang mulia Pangeran Mas'ud Thoyib Nata Adiguna. Mudah-mudahan keikhlasan kita semuanya berdoa beliau dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan untuk misi mulianya untuk memajukan budaya adat bangsa kita yang kondisi saat ini sangat memprihatinkan kita semuanya. Semangat beliau menjadikan kita jauh dari mana-mana hadir di sini. Semangat itu luar biasa, semangat beliau. Mudah-mudahan ini jadi contoh terbaik bagi saudara-saudara kita yang lain berjuang di profesi kita masing-masing. Baik, kita mulai dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, la yuwaffi ni'amahu wa yazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah, jauhkan kami dari kesalahan dan kekhilafan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang berbahagia ini, momen yang sangat penting ini, izinin kami berdoa untuk saudara kami, orang yang kami cintai, guru kami, yang pada saat ini Allah anugerahkan 70 tahun usia beliau. Semoga 70 tahun ini akan menjadi momen yang sangat indah dan berkesan bagi beliau dan keluarga besar beliau yang telah berjuang bersama-sama kita semuanya untuk bangkitkan, mempertahankan adat dan budaya bangsa ini. Adat dan budaya bangsa ini saat ini punya tantangan yang cukup berat. Di sisi lain banyak kelompok-kelompok tertentu yang tidak senang dan tidak suka keberadaan, eksistensi adat dan budaya di negara yang kami cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, berikanlah kemampuan, kekuatan bagi kami semua ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang telah berjuang di profesi masing-masing untuk pertahankan adat dan budaya kami. Hanya kepada Engkau kami mohonkan ya Allah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Perkenankanlah doa kami ya Allah, jabah permohonan kami ya Allah. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang Kau beri rahmat, jalan yang Kau beri nikmat. Bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, bukan jalan orang sesat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qina jannatan ma'akum ya aziz ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita kan doakan. Selamat panjang umur sentosa, selamat ulang tahun dan bahagia. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita kan doakan. Sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Terima kasih. Potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga.
bisa mencapai ke sana pada abad ke-7 ini. Sehingga wilayahnya menjadi besar dan itu menjadi contoh perjuangan dari bagaimana negara itu menjadi besar ya begitu. Kemudian abad berikutnya abad 14, coba orang percaya dan yakin bahwa Indonesia yang besar yang kemudian menjadi Asia Tenggara itu cikal bakalnya adalah Majapahit, di mana puncak kejayaannya pada zaman Hayam Wuruk dan pada saat itu didapuri oleh Patih Gajah Mada. Nah di abad ke-14 ini kita menjadi jaya. Ini yang saya sebut kejayaan kedua atau Dwi Mahakala Jaya Nusantara. Karena kita juga harus tahu kapan kita menjadi titik nadir. Nah, saat kita itu menjadi di bawah sekali, ya, di bawah sekali, di mana kita di dalam sejarah dunia itu menjadi bangsa yang sangat hina, bangsa yang sangat terjajah, yaitu abad 17 menghabiskan semua kekayaan yang ada di Indonesia ini, dibawa pulang dan menjadi uang dan uangnya diedarkan di negara-negaranya sendiri, sehingga yang jadi miskin adalah kita. Kenapa? Di Arab dan Amerika. Lebih parah lagi, abad ke berikutnya adalah ada peristiwa masuknya Inggris, yaitu tahun 1911 sampai 1916, sebetulnya 18. Nah, sebetulnya Inggris berkuasa di Indonesia itu hanya 5 tahun. Tapi bayangkan dalam 5 tahun itu Inggris berhasil membuat apa? Kalau Inggris itu apa istilahnya? Inggris itu apa namanya? Inggris Raya. British ya. Ya, dan kami mengantar ibunda kami pulang untuk dimakamkan di Kota Tua Cinta Lama, ya, Bituhan Kaur. Nah, dalam hal ini yang mulia Bapak Mas'ud, Prof. Asdar dan Nanda Eki Pitung, ya, sebagai beliau ini yang menjembatani, ya, dengan KNPI, ya, dan kita para Raja Sultan bisa dipertemukan di gedung yang sangat sakral di mana masa yang lalu tempat konferensi Asia Afrika. Kita anggap saja pertemuan yang lalu itu merupakan kemerdekaan kita kembali, ya. Sepertinya energi yang sangat luar biasa, maka terlahirlah Piagam Bandung Nawa Asa, ya, maklumat musyawarah agung kita. Yang mulia, ya, Pak Mas'ud, saya ini karena kita harus mensosialisasikan biar menyempurnakan dari 9 rasa yang diharapkan, ya, kasih sayang cinta tadi untuk negeri dan bangsa kita ini yang harus kita sampaikan. Nah, dari pusat Prof. Asdar, ya, kami juga harus menyampaikan oleh-oleh ini sangat berharga sekali, ya, Mami Gelar. Mungkin perlu saya bacakan karena ini diminta untuk tersosialisasikan. Karena dari pusat Sriwijaya, Bung Karno sendiri yang saya juga kaget, saya udah kirim ke Pak Mas'ud tadi malam, ya. Tapi saya bacakan dulu untuk kita sempurnakan nawacita kita ini nanti, ya 9, di sini 10. Nah, 10 petisi Soekarno, saya kaget sekali. Dikasihkan, tolong ini disampaikan besok malam. Saya tidak mau terbebani, saya kirim ke Pak Mas'ud. Malam-malam jam berapa Pak Mas'ud? Saya kok menerima ini dari Kota Tua Cinta Lama, Pusat Sriwijaya. Mungkin izin ya saya membacakannya Mami Gelanda dan semuanya, mudah-mudahan ini petunjuk yang sangat baik ya Prof, ya. 10 ya petisi Soekarno. Nah, jangan sampai nanti salah pertemuan LKPASI mau ada petisi-petisi, jangan sampai menyimpang daripada aturan yang sudah beliau sendiri sampaikan. Mudah-mudahan menjadi sosialisasi kita gabungkan semua ini menjadi sesuatu hal yang sempurna, ya enggak, saudaraku, bosan, raja kita. Bismillahirrahmanirrahim. Petisi Soekarno. 1. Tanah air Republik Indonesia tidak tanah yang miskin. Saya merinding Mami membaca ini, ya. 2. Kekayaan alam Indonesia telah siap untuk mensejahterakan rakyat. 3.
kerukunan masyarakat harus terjaga. 4. Selamatkan anak bangsa dan ya, ini nggak apa-apa, ini hanya kita untuk memberikan. Nah, ini dapat, makanya saya pikirnya apa? Ini dari Kaur Bintuhan Sriwijaya, para sepuh siap pulang. Mereka duduk dan minta ini yang ada yang turun pesan ini. Saya pikir kok pesannya bukan sekedar pesan kompetisi Soekarno. Ya, nah jadi saya ulangin lagi ya. 5. Ditolak setiap intervensi dari negara-negara besar. Ya. 6. Tanamkan rasa bela negara di sukma tiap anak bangsa. 7. Pertahankan kesatuan negara. 8. Tetaplah mengutamakan kepentingan negara di atas segalanya. 9. Rakyat Indonesia harus utuh bersatu untuk kepentingan bangsa dan negara. 10. Kedaulatan negara tetap di tangan rakyat. Pesan ini saya titipkan kepadamu hari ini, Sabtu tanggal 5 Desember ya, tahun 2015. Sudah cukup lama. Nah ya, 2015 pukul 23.34. Ya dari beliau sendiri, cuma kan nggak pernah tersosialisasikan. Dan makanya saya datang, saya diberikan ini, ya saya bacakan. Saya sebelum tidak mau saya jadi beban. 2015. Ini sudah diturunkan sejak 2015. Saya hanya menerima karena minta disampaikan, dibawa ke ibu kota Republik Indonesia. Ya, saya cuma bawa pesannya saja. Ya, nah, setelah Anda bertamu, ini dengan seorang anak saya yang datang dari Bengkulu ke Jakarta, ya, tetaplah memperjuangkan pengharapan rakyat. Dana perekonomian Republik telah siap. Merdeka Insinyur Soekarno. Saya kaget, loh kenapa sejak ini tidak disampaikan? Ini kan pesan, ya pesan yang harus disinergikan. Nah kebetulan kita sedang membuat Nawar. Nah, asa tadi bukan hal kebetulan dari Gedung Perintis Kemerdekaan, ya mungkin ya masih bisa ini ada kesempatan kita menyisipkan dari 9 ini, ya monggo saja. Nah ini saya, sehingga saya juga tidak jadi beban lagi bagi diri saya, karena saya menerimanya di kota tua cinta lama, Kaur Bintuhan Pusat Sriwijaya. Dan hari ini pun yang saya sampaikan di Kedaton Jakarta Nusantara. Nah kira-kira begitu. Mudah-mudahan tidak menjadi beban saya. Ya, saya sudah sampaikan. Nanti kita mengemas dengan baik. Karena ini pesan yang kita berikan kepada pemerintah negara Republik Indonesia tentunya. Ya gitu nggak, Mas Eki? Entah apakah melalui pemuda-pemuda ataukah nanti kita menyampaikan pesan yang sangat khusus ini. Baiklah ya, ibu bapak sekalian yang mulia, para raja sultan, pemangku adat, adat istiadat, dan kita segenap elemen bangsa. Sebenarnya banyak sekali, dan ini sudah ada dicetak sama Pak Masud ya. Apakah ini masih harus dibacakan dengan kilas ini? Nanti kita bagi dengan Bung Eki, atau kita mendengarkan dulu Bung Eki ada pandangan ya dengan Prof Asdar dulu. Kalau ini nanti membacakannya sih nanti bisa kita demikian yang bisa disampaikan. Semoga energi dan sinergisitas yang sangat luar biasa ini kita terbangunkan dengan kekuatan kasih sayang cinta abadi tadi ya. Kalau ibu sih inginnya kasih sayang cinta abadi ya, nggak Mami ya, karena ada lagunya juga cinta abadi itu. Nah monggo kami kembalikan ya, mungkin Bung Eki akan menyampaikan sebagai beliau ketua dari badan pekerja daripada ya musyawarah yang telah berjalan yang lalu. Kami silakan Bung Eki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini sebelumnya saya ingin mengucapkan Yaumil Milad atau selamat ulang tahun, selamat harlah untuk ayahanda Bapak Mas Thoyib, di mana beliau sebenarnya dengan saya ini belum ada hitungan tahun bersahabat atau bergerak di dalam dunia keadatan atau budaya. Dan Pak Prof Asdar juga berkomunikasi intent bagaimana acara musyawarah agung ini dengan itikat baik, dengan niat baik, bahkan bisa berlangsung dengan sukses, berlangsung dengan sejuk, tapi tanpa menghilangkan ide dan gagasan itu. Maka akhirnya saya coba mengkolaborasi, meramu. Saya juga lahir dan besar di organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia, yaitu KNPI. Saya 4 periode di KNPI, terbentur dengan undang-undang kepemudaan, waktunya harus bergenerasi, maka akhirnya saya menjadi majelis surohnya atau majelis paripurna pemuda Indonesia, jadi sebagai penasehat lah. Nah, selama 4 periode itu memang investasi saya sebagai pemuda Indonesia dengan nilai nasionalis, lalu juga di situ ada lintas agama, lintas partai politik, lintas organisasi-organisasi kemahasiswaan, lintas kepemudaan, dan berbagai macam organisasi kepemudaan itu berhimpun di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Dahulu nama KNPI itu begitu dianggap menakutkan di dunia kepemudaan karena siapa yang menjadi ketua umumnya secara otomatis didapuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Selalu begitu dari zaman Bang Akbar Tanjung, lalu Abdullah Puteh, ada Cahyo Kumolo dulu menjadi mantan ketua umum, lalu ada Adi Aksa Daud, lalu ada Idrus Marham. Ya, jadi tokoh-tokoh ini memang lahir dan besar di KNPI. Dan pucuk karir saya sebagai wakil ketua umum DPP KNPI di zaman Ahmad Doli Kurnia, di mana Ahmad Doli Kurnia sekarang posisinya di DPR RI menjadi ketua Komisi 2, yaitu bidang kepemerintahan. Beliau menggunakan kamar itu. Kita nggak ada terbesit kepikir tahu bahwa itu kamarnya. Kita pada saat itu dari kelompok LO atau orang-orang yang mendampingi dari Jawa Barat, mendampingi para kesultanan ini satu persatu, maka ingin jumpa dengan saya. Lalu saya diberikan cenderamata karena di depan kamar saya sempit. Saya bilang kita cari ruangan yang agak besar aja supaya kita bisa foto-foto dan pemberian cenderamata dari Jawa Barat itu bisa berlangsung baik begitu. Karena di depan kamar saya itu terlalu sempit. Jadi kita geser. Dan bergeser di situ ada kurang lebih 10 sampai 15 orang. Perempuan banyak dan laki-laki juga ada di situ berfoto-foto. Kita nggak sadar bahwa itu adalah di depan kamarnya Pak Soekarno begitu ketika itu tahun 55 itu. Maka ada satu perempuan yang kemasukan begitu. Lalu kita berusaha, ada beberapa orang yang berusaha untuk mengeluarkan, ternyata belum bisa, dan akhirnya saya lah yang seakan-akan saya pikir ini kayaknya mau ngomong sama saya barangkali begitu. Lalu saya assalamualaikum dan seterusnya, maka akhirnya ada komunikasi.
Komunikasinya jelas bahwa Anda sudah tepat bikin pertemuan di sini. Sudah tepat dan sangat tepat. Saya menangkap bahwa itu tepat pada situasi waktunya barangkali. Dan amanat ini harus dijalankan. Jangan pernah mundur. Jalankan, dan Indonesia akan menjadi negara mercusuar. Dan dia sampaikan, dan dia doakan semua yang hadir di situ. Ada bukti videonya, karena saya bilang didokumentasikan, divideokan gitu. Saya jujur sama yang ke Sambat itu nggak kenal. Dia pun nggak kenal saya cuma kenal di acara itu. Orang Bandung. Amanat ini harus dijalankan, dan ada beberapa penyampaian bahwa Indonesia harus terus berjaya melalui dari kota ini gitu. Saya kemarin buka hasil dari konferensi Asia Afrika melalui YouTube, melalui cerita sejarah, bahwa memang misi dari pertemuan Asia Afrika itu suasana kebatinan negara-negara itu lagi Perang Dunia Kedua dan banyak terjajah. Bahkan Indonesia, India, Bangladesh, dan beberapa negara itu menginisiasi untuk menggelar agenda konferensi Asia Afrika, di mana Indonesia sebagai tuan rumah. Itu ide dari Pak Soekarno. Yang kedua, hasil dari rapat itu adalah hampir mirip-mirip dengan petisi tadi. Jadi nafasnya sama. Dan prinsipnya bahwa Pak Karno menyatakan di situ bahwa kita harus berdiri di kaki kita sendiri dan mengedepankan anak rakyat gitu, pribumi. Samping itu Indonesia berkomitmen terhadap PBB untuk terputuslah di situ bahwa negara-negara menjadi negara non-blok di Asia Afrika itu. Dan Indonesia termasuk negara yang mengakui kemerdekaan negara-negara yang disebut ingin merdeka, dan salah satunya adalah Al-Jazeera. Situ disebutkan. Saya cuma ingin menangkap bahwa di samping itu ada keterikatan seperti belum lepasnya imperialisme, kolonialisme. Jadi disitulah Pak Soekarno bersama para negara-negara melawan negara-negara koloni yang menguasai. Jadi saya lihat keputusan politiknya itu sangat berhubungan sebenarnya dengan sekarang, di mana kolonial ini sebenarnya masih ada di Indonesia, namun mungkin bentuknya beda, kemasannya beda, tapi substansinya sama, bahwa sesungguhnya kita merdeka, tapi hasil kemerdekaan itu tidak dirasakan oleh rakyatnya sendiri. Nah, saya melihat bahwa Bapama nanti wajib memperjuangkan bagaimana keberadaan eksistensi keadatan. Saya yakin bahwa memang sudah saatnya di mana posisi para Kesultanan Nusantara
baik dari keberadaannya, eksistensinya, ini jauh dari cerita yang sebenarnya dulu. Bahkan hampir banyak yang telah bubar. Kesultanan itu karena dimiskinkan, karena tersistem. Memang, dan saya harap Pak Masud, Bunda Eli, dan Pak Prof juga ikut mendampingi nanti jika memang waktunya sudah, kita lagi sudah berkomunikasi. Kalau Pak Menteri Menakercraft memang menunggu, karena menunggu hasil daripada hasil keputusan musyawarahnya mana katanya. Jadi dia siap menerima. Makanya saya bilang, kita yakin dan optimis bahwa Bapema ini kita punya tujuan niat yang baik. Semua segala sesuatunya adalah dari niat. Maka saya yakin juga tujuan kita untuk membangun bangsa, tidak ingin keluar dari NKRI, benar-benar on the track kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, maka itu sudah final. Kita yakin tinggal ini bagaimana dikemas dan diramu agar Indonesia bertambah besar jika memang menghormati dan menjunjung tinggi leluhur ataupun sejarah itu sendiri. Terima kasih banyak. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya yang terakhir sebagai narsum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pertama mari kita bersyukur atas rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Kemudian selamat pada saudaraku di dunia akhirat, mulia Pangeran Masud. Ya, ini saudara saya dan guru saya juga ya. Pada hari ini juga sangat bahagia. Selain kita berulang tahun, kita bersosialisasikan apa yang kita hasilkan di Bandung. Hari ini bertepatan juga dengan Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj. Berarti ini berkaitan Isra Mi'raj langsung. Ada lagi kabar baik dari guru Soekarno punya itu. Ya, dan berkah. Dan sepanjang sejarah tidak pernah ada sesuatu yang diciptakan terlalu banyak manusia. Ya. Contoh aja Republik kita ini kan Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan itu hanya 22 orang, kemudian membentuk panitia persiapan kemerdekaan hanya 9 orang. Jadi Republik ini didirikan 9 orang aja. Soekarno berdiri, wakilnya Hatta, tanpa notaris lagi. Iya kan, tanpa notaris. Tidak ada notarisan, berdiri. Dan nggak keliling dulu merdeka. Nah pokoknya, ini kita bersyukur ya ada kita hasilkan yang kita sebut dengan kalau di Jakarta dulu namanya Jakarta Carta, sekarang kita Bandung Carta, Piagam Bandung. Nah ini hari ini kita bergerak berisra mi'raj untuk menyampaikan kepada pemerintah, kepada lembaga DPR, kepada eksekutif dan seluruh rakyat. Ini buku-bukunya sudah ada. Saya tadi bisik Pangeran harus ada juga filenya supaya sekarang model baru sekarang kan. So file ini sekali dikirim ke medsos sudah jalan itu Nah, harapan kita bahwa apa yang kita bangun ini saya sangat dukung karena dia menjadi konsorsium. Nggak ada pergerakan kalau kita sendiri, ya. Kita belajar dari alam. Burung yang terbang sendiri, burung yang terbang bersamaan pasti yang lebih cepat itu yang bersamaan. Kenapa? Karena kalau terbang sendiri dan terbang bersamaan, untuk terbang diperlukan dua daya angkat dan daya dorong. Setiap kepakan sayap itu menyimpan 30% energi. Jadi digabung sehingga lebih cepat. Jadi hari ini suatu langkah maju bahwa belum cukup sebulan ya kita dari Bandung, udah jalan ini. Ya. Barusan ada seperti itu. Biasanya 3 tahun baru ketemu lagi. 3 tahun atau diundang lagi Eli ke Kemendagri. Ya dia betul-betul APBS. Saya tanya belanja sendiri. Berapa rombongan? Saya dari Makassar 5 habis 20 juta. Enggak ada nilainya itu. 20 juta saya ketemu Pak Masud.
yang mulai wah bahagia itu, aduh Nilainya cuma rindu ya. Jadi kita bahagia. Kemudian saya mendapat tugas untuk ekonomi. Kami akan membuat suatu katakanlah pergerakan bagaimana di Republik ini orang miskin sudah tidak ada. Kita masih banyak ya, masih banyak kita susah. Bagaimana orang bodoh, kemudian ketimpangan orang pintar dan orang bodoh masih banyak. Ya termasuk buta aksara Al-Quran ya. Kemudian bagaimana nanti kesehatan, pendidikan. Itu tugas saya, dan mulai sekarang kita akan sama-sama untuk memperjuangkan agar ini kita sosialisasikan. Dan alhamdulillah saya kaget juga kok cepat sekali ini ada bukunya kan. Wah, dan Lux lagi VIP Lux ini ya, tidak gampang ini mencetak seperti ini, hanya yang dapat hidayah, orang-orang yang dapat hidayah yang bisa seperti ini. Oh ahlinya ya itu dia ya. Dan kita bersyukur hari ini kita mulai lagi, dan saya setuju dengan yang mulia Eki Pitung dibuat kerangkanya, karena kalau kita tidak punya kerangka ya harus ada pembinanya, penasehatnya, kemudian bidang-bidang kita itu yang utama 9 ini, minimal 9 itu, nanti sisa ditambah dengan litbang ya, penelitian dan pengembangan ya. Itulah harapan saya, dan mari kita mulai pergerakan ini dengan niat sebagai sarana mengekalkan ketatan kita kepada Sang Pencipta kita ya. Tanpa izinnya kita tidak bisa berbuat ya. Dan ini sungguh bahagia di hari Isra Mi'raj kita bisa dipertemukan. Itu sambutan saya, dan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.